Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi baru ya dalam mata kuliah desain komunikasi visual. Yaitu materi combining multiple images atau mengkombinasi beberapa gambar. Pertama kita buka dulu Photoshopnya. Ini materi PPT-nya sudah saya share di grup ini ya, di grup WhatsApp. Nanti bisa di-download aja. Pertama kita buka dulu Photoshopnya. Teman-teman yang lain bisa dibuka juga Photoshopnya. Yang ketiga, sinergi majalah Jero akan disampaikan dengan jawab untuk penguatan materi dalam kedua untuk cetak kembali awal terus dikali dengan awal hingga bulan Mei tahun 2020 awal saya dari Nah, sudah kita buka Photoshopnya. Terus selanjutnya klik file open, terus pilih foto, 4 foto ya. Kita buka Photoshopnya, file open, lalu pilih 4 foto tadi di source file. Ini ya, 1. Ini caranya untuk yang belum tahu bisa langsung klik buka satu-satu, file open, atau bisa file open gini ya. 1, oke, loading. Terus file open lagi 1, atau bisa langsung di select semua ya. Bisa klik yang pertama, yang ini kan sudah. Ini terus pencet shift yang ke sini. Habis itu kita open. Nah, ini saya taruh sini biar nggak pindah. Loh. Oke, di sini sudah kita open. Habis itu kita lihat di sini kita punya banyak tab gambar. Oke, jadi kita lihat di sini ini ada 4 tab gambar.
dari 4 gambar yang kita masukkan tadi. Itu yang pertama ada 03A, 03B, 03C, dan ada 03D. Nah, kita mau oke. Jadi kita mau memindahkan semua gambar ini, gambar 03B, 03C, 03D itu di tab gambar 03A. Bagaimana caranya? Kita pencet dulu move tool atau kita pencet V atau bisa move tool di sini di pojok kiri atas. Kemudian kita buka tab 03B. Ini gambar bunga putih nih. Lalu kita drag, kita klik gambar bunga putih yang di tengah sini, kita tekan dan kita tahan. Kemudian kita drag ke tab 03A. Sehingga nanti tab 03A otomatis terbuka. Ini posisi kursor, posisi mouse saya masih nahan klik kirinya ya. Lalu kita drag ke sini, lalu kita lepas. Bentar, ini agak loading. Bisa. Kita ulang lagi ya. Diklik kiri, di drag sini. Oh ya. Ini terlepas ada, kalau antum perhatikan kursornya berubah ya. Sama workspace-nya ada seperti kotak warna putih ini. Ada kursornya, ada lambang tambahnya gini. Kita buka di sini. Nah, ini kita lihat di tab layer, di kolom layer ini. Ini ada layer 1 yang mana ini gambar dari 03B bunga putih. Kita lakukan di 2 gambar lainnya. Kita klik 03C, kita pilih move tool, kita klik kiri di gambarnya, kemudian ditahan. Ini masih tahan ya. Kita arahkan ke sini, ke tab 03A. Nanti dia otomatis terbuka. Kemudian kita geser ke dalam sini, lalu kita lepas kliknya. Nah, otomatis nanti gambarnya akan terpindah. Kita ulangi lagi yang gambar terakhir. Kita buka tab 03D, kita pilih move tool, kita geser ke tab 03A, kita buka ke sini. Nah, ini bisa dilihat ya kalau bahwasanya 03 gambar pemandangan ini terlalu besar ya. Tapi nanti kita atur. Lanjut. Sudah. Nah, ini. Perhatikan pada tab layer, sekarang kita memiliki 3 layer, yaitu layer 1, 2, dan 3. Nanti antum ikuti PowerPoint-nya, insya Allah penjelasannya sudah lengkap. Namun pada gambar yang terlihat hanya layar 3 atau gambar 03D. Hari ini dikarenakan gambar 03D, gambar pemandangan ini itu sangat besar ukurannya, sehingga kita harus menyesuaikan ukuran gambarnya agar lebih proporsional. Pertama, kita harus belajar zoom in dan zoom out agar kita tahu ukuran gambar 03D yang sebenarnya. Oke. Yang pertama, klik zoom tool atau tekan Z untuk shortcutnya. Mana tadi Microsoft? Klik ini ya, ini zoom tool ini. Kita mau zoom out dulu karena kita nggak tahu ini besarnya seberapa ini. Kita besarin. Nah, mungkin segini cukup lah. Ini kita zoom out. Habis itu
Oh ya, untuk shortcut zoom in bisa menggunakan kontrol tahan kemudian tekan tombol plus atau kontrol tahan kemudian tekan tombol minus untuk zoom out. Kemudian klik move tool, klik edit transform scale. Nah, terlihat ukuran gambar 03D atau layar 3 yang asli. Move tool, edit transform scale. Nah, ini ternyata ukuran layar 3 ini segede ini. Nah, kita sesuaikan ya. Ini kita bisa arahkan karena kita pilih move tool tadi. Lalu kita kecilkan. Nah, ini kalau kita ngecilkan dari ambil gambar dari ujung sini, dia kan jadinya meleot-meleot ya. Kalau kita nggak proporsional. Jadi agar rasionya tetap sama, jadi kita tekan shift. Jadi dia nanti nggak meleot-meleot, jadi proporsional. Mungkin segini aja. Kita tekan shift ini biar proporsional. Nah. Terus saya ulang. Segini. Tadi saya pakai shortcut control plus biar cepat zoom in-nya. Terus kita atur nih layer 1, layer 2, layer 3 kita namain aja dulu ya biar nggak bingung. Ini kita namain namanya bunga putih. Ini yang kedua bunga biru. Yang ketiga pemandangan. Ini sudah. Oke. Jadi kita atur agar gambar bunga putih biru pemandangan jadi teratur ya. Kita atur dulu yang bunga putih. Kita klik layar bunga putih, kita pilih move tool, kita atur di sini bunga putih. Ini ya. Terus kita klik bunga biru, kita atur bunga biru. Terus kita klik ke sini. Nah. Sama seperti bunga pemandangan, kita atur klik di sini. Udah gitu aja sih. Gampang. Itu untuk materi combining multiple image hanya seperti itu. Jadi fokus kita hanya untuk scaling ya. Jadi kalau kita membesarkan bunga putih gimana caranya? Kita klik bunga putih, kita pencet edit, kemudian transform. Bisa pakai scale. Ya, di scale. Atau kalau mau shortcutnya biar lebih cepat bisa pencet Ctrl T. Terus bisa di scaling gini. Nah, setelah misalkan udah selesai scaling, digimanain nih. Nah, atau bisa pencet centang di sini atau bisa pencet enter aja. Udah gitu. Lalu kemudian sudah selesai. Alhamdulillah kita belajar combining multiple image. Sebenarnya simple banget ya. Kita cuman belajar gimana cara mengimport atau mengopen gambar kemudian menjadikan satu gambar. Nah, sebenarnya ada cara yang gampang, lebih gampang. Kita bisa langsung drag aja dari luar. Jadi kita nggak usah pakai file open dulu gitu, nggak usah. Contoh ini ya. Ini saya hidden dulu ya gambarnya.
Ini apa, biarin aja background. Terus saya pilih gambar di sini. Gambar yang lain deh. Gambar orang. Jangan gambar orang deh. Gambar ini aja. Ini bisa langsung antum drag aja ke Photoshop, kemudian antum masukin ke sini. Udah selesai. Gitu. Jadi cara cepatnya seperti itu sih. Kalau untuk jadi kita nggak usah masukin satu-satu gitu, tapi cara cepatnya seperti itu. Saya jelaskan ini karena biar ngerti lah, kalau nggak bingung kok ada tab-tab gini banyak banget apa ini, jadi nggak usah pusing. Ini saya close aja ya, saya close. Ini udah, ini jadi di sini ada 5 layar, ini saya hapus. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk kemarin itu ada persoalan begini. Kok saya mau masukin gambar dari WhatsApp kok nggak bisa ya? Gitu. Coba kita cari gambar WhatsApp. Nah ini coba. Ini gambar WhatsApp saya masukin ke Photoshop. Oh ini bisa. Beberapa ada yang bisa, kadang ada yang nggak bisa gitu. Kalau gambar WhatsApp. Coba yang ini. Oh bisa. Saya mana yang nggak bisa ya? Nah, ini. Kadang ada persoalan seperti ini. Could not place the document WhatsApp image karena JPEG markernya itu hilang atau gimana lah. Jadi kita nggak bisa nge-import gambar ini. Nah, caranya gimana? Atau gini deh, kok nggak biar nggak pusing, kita open aja. Mungkin di open bisa. Kita coba open filenya mana tadi? Di download, kita pilih gambarnya yang tadi. Ini ya. Nah, ini nggak bisa di open juga. Jadi caranya mau nggak mau kita harus buka ini di Paint, open with. Jadi klik kanan di gambar WhatsApp-nya, open with Paint. Biasanya saya caranya kayak gitu. Nah, ini kan gambar orang. Ini lagi di atas pondasi. Terus kita save as gambar ini lagi, JPEG lagi. Kita namain beda lah. Gambar WA. Save. Kita save di tempat tadi. Sudah. Terus kita cari gambar WA tadi mana? Nah, ini dia. Gambar WA. Kita masukin ke sini. Nah, jadi bisa kan? Ini dia gambar WA. Nah, itu untuk persoalan yang kita import gambar masukan atau import gambar dari WA yang sudah kita download dari WA kok nggak bisa ya gitu. Ada yang hilang gitu, ada yang missing. Jadi gitu caranya. Terus mungkin ya itu aja sih untuk yang combining multiple image itu, cuman itu aja. Mungkin itu ada pertanyaan? Untuk UTS-nya itu nanti tugas saja kayak biasa, kayak kemarin. Bukan tugas kemarin ya. Sistemnya UTS-nya kalau di DKV itu hanya pengumpulan tugas, jadi nggak ada soal UTS. Nggak ada soal UTS.
Kecuali UAS nanti ada soalnya. Jadi UTS-nya kayaknya bikin kartu nama aja. Kartu nama. Nanti setelah ini, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan cara memasukkan teks saja. Ada 2 cara sih. Cara memasukkan teks itu mudah banget kok. Tapi perlu diingat karena Photoshop ini sistemnya layering, jadi teks yang kita masukkan itu formatnya jadi layer teks, teks layer. Kalau ini kan yang di sini kan teks image ya atau teks gambar. Ini itu sebenarnya teks gambar. Kalau misalkan kita masukin apa namanya teks, astagfirullahaladzim. Ini bukan teks gambar, maksudnya layar gambar. Kalau kita masukin teks menjadi layer teks, gitu aja. Tapi tetap ada layernya. Kalau misalkan kita masukin teks, nanti ada muncul layer di sini. Nanti kalau misalkan layer teksnya itu ada di bawah, nanti dia bisa ketutupan dengan layer yang ada di atasnya. Contohnya nanti seperti ini yang dibuat sama kakak kelas itu. Ini. Nah, ini yang saya buat ya. Nanti untuk UTS-nya mungkin sebenarnya UTS-nya lebih susah ya kok yang apa namanya tahun kemarin. Cuman ini seperti ini aja. Nah, masukin gambar, kartu nama, tempat tanggal lahir, habis itu mata kuliahnya. Itu aja. Gini aja, buat gini aja. Nanti tapi harus ada format untuk ukuran kartu namanya. Berarti kayak KTP gitu saja. Iya, kalau KTP terlalu rumit lah. Kartu nama. Itu image-nya 2 set. Ya, image-nya ada 2. 3 sama background-nya. Jadi kita lanjut aja ya untuk UTS-nya ya. Ini perlu dicatat baik-baik biar nggak salah. Kalau misalkan ini soalnya simple ya, kalau salah kebangetan ya. Tolong didengarkan baik-baik. Ini saya hilangkan aja. Untuk UTS-nya, soal UTS-nya, kalau bisa dicatat. Ini saya catat deh. Nah, mana? Nah, untuk UTS-nya yaitu yang pertama UTS DKV membuat kartu nama dengan ketentuan 1. Ukuran kartu nama itu 10 kali 5 cm. 2. Terdapat 3 layer gambar, yaitu background, foto, dan foto kota. Dan ini gambar.
minimal 2 layer teks. Nanti saya jelaskan. Habis itu harus yang 3 harus memasukkan adjusting layer. Udah, 3 ini aja soalnya. Soalnya untuk soal UTS-nya cuma cukup 3 ini aja. Kalau misalkan ini gampang banget, soalnya udah dilalui ya. Kalau misalkan 3 soal ini nggak terpenuhi, UTS-nya nggak saya terima dan harus ngulang ya. Ngulang dan materinya beda dengan materi yang ini. Sama seperti nanti kebanyakan nanti yang sudah itu di waktu penyerahan nilai ke sekretariatan itu gak ada nilai UTS-nya, harus ngulang ITS-nya. Nanti saya nggak mau ngasih soal yang sama dengan UTS yang lama. Bisa jadi kalau misalkan antum ngulang UTS-nya, soalnya beda dengan yang ini gitu. Jadi tolong ini UTS ini harus dikumpulkan ya. Ukuran kartu nama itu 10 kali 5 cm. Kalau misalkan ada yang lebih atau 11 cm atau misalkan nggak ngerti, untuk ini nggak saya terima. Terdapat 3 layer gambar dan minimal 2 layer teks. Terus yang ketiga harus memasukkan adjusting layer. Nah, nanti format pengumpulannya dikumpulkan paling lambat pekan depan. Pertemuan selanjutnya. Nah, nanti ada nilai tambahan untuk mahasiswa yang pekan depan presentasi. Ini catat ya. Oke. Ini saya kerjakan UTS-nya, antum cukup ngikutin aja. Kalau misalkan antum ngikutin aja nggak bisa, itu kan kebangetan. Jadi membuat kartu nama dengan ketentuan berikut. Yang pertama, soal nomor 1, ukuran kartu nama 10 kali 5 cm. Pertama kita buka file, terus new. Habis itu di width ini pixelnya antum ganti ke cm. Kemudian antum masukin width ini panjang 10 kali 5 cm. Udah itu aja. Nggak usah dirubah-rubah yang lainnya. Atau disamain dengan punya saya ya, resolusi 300 pixel per inch, color mode-nya RGB 8 bit, background kontennya white, ininya color profile-nya disamain aja semuanya. Oke. Jadi 10 kali 5. Habis itu terdapat 3 layar gambar, background, foto, foto kota. Oke. Kita masukkan layar gambar. Layar gambar. Background. Saya mau backgroundnya ya, bagus. Background. Saya mau buat sini. Ini saya besarkan. Ini saya terus saya Ctrl T, free transform, habis itu saya besarkan. Habis itu foto muka, ini foto
buka. Saya buat cropping aja. Ini klik kanan, di rasterize, saya cropping. Ini kemudian foto kota kelahiran harus sama ya, jangan antum nanti maksud sama itu tergantung kelahir. Masa jangan antum pakai foto ini juga, pakai antum foto masing-masing. Oh ya ini. Kenapa? Nah, enggak. Kita pilih the selection, terus di invert, pencet Ctrl Shift I, terus di delete dengan ukuran yang sama. Kemudian ini sudah 3 layar gambar ya, soalnya ya 3 layar gambar nih, 1 2 3 udah. Kemudian 2 layer teks. Nah untuk teks ini bentar, ini ya, biar nggak terlalu tebal. Nah untuk teks ini ada 2 cara. Yang pertama pencet type tool, terus antum bisa buat box di sini dengan cara klik kiri di tempat yang diinginkan, kemudian ditahan sampai nanti jadi box segini ya. Tunggu sampai ininya keluar, nanti antum kasih nama.
kartu nama. Nuh, kok gelap? Ini karena posisi layer teksnya ada di bawah layer hitam ini. Sebentar atasnya. Kartu nama. Di situ bawahnya kita kasih nama. Kalimat. Apa ini? Terus tempat tanggal lahir. Nah, ini kan tanggal lahirnya kan nggak kelihatan karena dia ukuran boxnya hanya segini gitu. Jadi solusinya antara boxnya yang dibesarin atau fontnya yang dikecilin. Kita pilih semua, Ctrl A, terus kita kecilin ini. 11. 12 deh. Silakan Palestina 05 2020. Terus apa? TKV ya. Mata kuliah desain komunikasi visual. Nah, ini saya kecilin segini. Nah, maksud saya soalnya itu ada minimal 2 layer teks. Itu layer judul, teks judul, dan teks isi itu tolong dibedakan. Jadi teks kartu nama ini saya hapus, saya cut. Ini saya masukin taruh ke bawah. Kemudian cara yang kedua untuk membuat teks, selain membuat teks box, yaitu dengan hanya mengklik pada gambar yang diinginkan, pada daerah yang kita inginkan. Kok awalnya kan buat teks box seperti ini. Yang pertama, yang kedua bisa tinggal diklik aja di sini misalkan, klik. Nah, nanti tinggal antum ketik kartu nama. Ini saya ganti. Udah, ini aja. Cuman saya minta untuk ini kan nggak ada variasi font ya. Tolong divariasikan ya fontnya. Jadi misalkan di font nama ini saya regulerkan, nggak saya boldkan. Seperti ini. Tempat tanggal lahir juga seperti ini. Reguler. Atau like aja deh. Seperti ini. Jadi ada perbedaan ya. Biar nggak sama semua, biar nggak bingung bacanya. Sudah, soal yang ketiga yaitu buat adjusting layer. Adjusting layer itu apa? Seperti yang kemarin sudah kita ini ya, pelajari. Cukup tekan layernya, misalkan ini ya. Ini untuk auto apa? Tone. Auto kontras saja. Kontras. Image auto kontras. Oke, berubah atau cari yang lain. Auto color. Nah, auto color aja. Kemudian yang ini image auto tone, auto kontras, auto color. Nah, nggak boleh berubah, nggak apa-apa. Minimal ada itunya. Udah itu aja untuk
UTS-nya yang mau UTS sekarang soalnya seperti ini. Kalau misalkan antum nggak mau ngerjakan sekarang, nanti soalnya kemungkinan besar lebih susah. Setelah itu, oh ya, ada format save. Format ini nama mahasiswa, terus strip atau underscore UTS gitu. Jadi kita save as, formatnya JPEG ya. Kemudian di save di tempat file tugas. UTS dulu deh. UTS nama mahasiswa UTS 1. Save. Terus oke. UTS 1 underscore nama mahasiswa. Kemudian dikirim ke WhatsApp. Kirim ke WA gini aja, biar nanti saya bisa langsung menilai. Udah, mungkin itu aja untuk UTS-nya. Itu soal UTS-nya sudah saya kerjakan, cukup antum nirukan aja. Tapi yang perlu jadi catatan soalnya ini. Soalnya ketentuan-ketentuannya. Kemudian antum niru bukan berarti plek antum niru kayak gini ya. Ini fotonya jelas foto kayak foto antum, terus foto kota kelahiran antum di mana. Terus font-fontnya yang nggak harus sama, nggak apa-apa. Backgroundnya juga jangan disamain juga nggak apa-apa. Kalau bisa jangan disamain, bukan nggak apa-apa ya. Kalau bisa jangan disamain ya. Terus warna teksnya kalau mau antum ganti, oh ya oke. Untuk cara mengganti warna teks ya. Misalkan kartu nama ini saya mau ganti warna teksnya agak beda, warna kuning misalkan. Ini kita klik type tool, terus kita blok di sini. Terus kita ganti di color sini. Ganti ke biru atau kuning deh. Kuning kemasan. Oke. Udah selesai. Itu aja sebenarnya. Nah, biasanya ini bisa di model lagi. Jangan pilih gini buat layar baru, terus ini dibuat agak cerah. Seperti ini. Kemudian dibuat seperti ini. Nah, segitu. Itu nanti untuk model-model seperti itu nanti. Mungkin itu aja untuk materi dan UTS kali ini. Kira-kira ada pertanyaan? Saya Ustaz. Ustaz. Ya. Untuk ukuran fotonya itu gimana, Ustaz? Yang foto contohnya wajah kita gitu Ustaz, sama kotanya. Ya. Cara ngecropnya apa gimana? Contohnya minimal pindah parkiran. Ada Sakinah ya? Kenapa? Contoh ukuran apa? Ukuran foto. Untuk ukuran foto terserah, tapi usahakan kotak ya. maksudnya gini Ustaz.
untuk sentimeternya gimana gitu? Oh, Apakah terserah gimana gitu? tuh. Oh, bebas Atau aja, Sir. bisa misalkan fotonya jauh lebih gede, divariasi misalkan kotanya gede gini. Terus itu nggak baku ya. Terus misalkan namanya di sini itu nggak baku. Untuk perletakan sini ini semua itu nggak baku, cuman ketentuannya hanya ini aja gitu. Jadi misalkan antum mau fotonya karena mungkin nggak ada foto yang kotak, contoh ya, fotonya adanya yang ukuran seperti ini, tuh formatnya. Antum belum bisa ngecropnya gimana nih caranya biar kotak, ya nggak apa-apa. Fotonya kayak gini, terus misalkan tuh kartu namanya ini dikecilin, gini misalkan, ya, gini, terus namanya segini, terus untuk kotanya, foto kotanya kecil seperti ini, ya, nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Ya serah antum, pokoknya ketentuan-ketentuan yang sudah ada di sini. eh ini saya copy ya, saya masukin ke grup. Ketentuan-ketentuan yang sudah ada di sini ini harus dipenuhi semuanya gitu. Nah nanti saya kan nggak bisa ngecek tuh. Ini harus memasukkan adjusting layar. Nanti di apa namanya di presentasi nanti antum masukin, antum presentasi. Jadi ini saat untuk adjusting layarnya saya masukkan di sini. Mungkin nggak seberapa kelihatan tapi sudah saya masukin gitu. Auto tone-nya, auto kontrasnya, ya itu nggak apa-apa. Ini plus. Jadi itu kan saya tahu kalau misalkan antum udah ngerti gitu aja sih. Itu untuk mungkin itu ya. Untuk fotonya nggak ada ukuran pastinya, juga positioningnya juga nggak ada ukuran pastinya. Oh, ini antum nggak lihat ya. Ini maksud saya seperti ini. Belum saya share screen ya. Nih, maksud saya misalkan ukuran posisi letak kartu nama itu nggak bagus seperti tadi, bisa seperti ini. Misalkan contohnya seperti itu. Ada lagi? Sudah ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa di WA aja. Bisa dikerjakan UTS-nya. Sebenarnya ya kalau mau jujur, ini untuk garap ini kayaknya di HP bisa tuh. Di HP aja nggak perlu aplikasi bisa. Nggak apa-apa kalau tuh mau garap lewat HP asal ngumpulkan tugas juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lewat Photoshop itu kan karena mata kuliah kita mata kuliah Photoshop, jadi ya harus lewat Photoshop gitu. Dah, mungkin segini aja untuk pertemuan kali ini. Tolong dikerjakan UTS-nya biar nanti nggak numpuk di belakang. Nanti karena nanti apalagi tugas-tugas ya dan UTS yang saya mungkin udah lupa UTS-nya kayak gimana. Nanti bisa saya kasih lebih susah soalnya untuk soal UTS-nya. Mending dikerjakan sekarang ya UTS-nya. Untuk teman-teman yang nggak masuk ini dikasih tahu penting untuk mengerjakan UTS. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Ini pertemuannya sudah saya rekam. Nanti insya Allah saya kalau teman-teman atau mahasiswa yang lain ada yang belum ngikuti bisa lihat di YouTube aja, nanti linknya saya kasih. Karena upload di Teams agak susah, nggak tahu ini kenapa. Makanya saya upload di YouTube. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.